Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Harpia dengan NIM 221011080. Teman saya Andi Sri Rahayu Putri Rashid dengan NIM 221011035 dan Alfira Zalsabila dengan NIM 221011110. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas akhir pada mata kuliah Desain Analisis Algoritma, yaitu penerapan algoritma greedy, yaitu integer knapsack untuk perencanaan acara atau liburan. Baik, langsung saja. Artikel ini membahas penerapan algoritma greedy, yaitu integer knapsack, dalam perencanaan liburan di Kota Parepare dengan mempertimbangkan popularitas destinasi, jarak, dan biaya administrasi. Parepare sebuah kota yang dikenal dengan beragam objek wisata seperti gunung, pantai, taman, dan destinasi lainnya, memerlukan pengaturan kunjungan yang efisien. Dengan menggunakan integer knapsack, pengurutan destinasi berdasarkan popularitas, jarak, dan biaya administrasi dapat dilakukan dengan mudah, memungkinkan para wisatawan merencanakan kunjungan mereka dengan lebih terstruktur. Hasilnya, pengalaman liburan di Parepare menjadi lebih memuaskan karena para wisatawan dapat menghabiskan waktu mereka di destinasi yang paling diminati dan terjangkau lebih awal, serta mengoptimalkan rute perjalanan mereka untuk mengurangi jarak tempuh dan biaya administrasi. Yang pertama, pendahuluan. Parepare adalah kota yang memiliki beragam destinasi wisata populer seperti pantai, gunung, taman, dan tempat wisata lainnya. Perencanaan liburan yang efektif diperlukan untuk memastikan semua tujuan wisata populer tercapai dengan baik, mempertimbangkan faktor jarak dan biaya administrasi. Dalam konteks ini, algoritma integer knapsack dapat digunakan untuk mengatur jadwal perjalanan berdasarkan tingkat kepopuleran destinasi, jarak, dan biaya administrasi. Artikel ini akan membahas penerapan algoritma dalam merencanakan liburan di Parepare dengan mengurutkan destinasi wisata berdasarkan kepopuleran, jarak, dan biaya administrasi, serta mengoptimalkan rute perjalanan. Latar belakang. Parepare sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia menawarkan berbagai tempat menarik yang populer di kalangan wisatawan. Tantangan yang dihadapi oleh wisatawan adalah bagaimana mereka dapat mengurutkan destinasi yang ingin mereka kunjungi berdasarkan tingkat kepopuleran, jarak start perbatasan baru Parepare ke tempat wisata, dan biaya administrasi sehingga mereka dapat merencanakan perjalanan dengan efisien. Dalam mengatasi tantangan ini, algoritma integer knapsack dapat menjadi solusi yang efektif. Algoritma integer knapsack adalah metode optimasi yang digunakan untuk memaksimalkan atau minimalkan nilai tertentu di bawah beberapa batasan. Dalam kasus ini, kita ingin memaksimalkan pengalaman liburan dengan mempertimbangkan kepopuleran destinasi, jarak, dan biaya administrasi. B. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi penerapan algoritma integer knapsack dalam merencanakan liburan di Parepare. Penelitian ini akan menggunakan algoritma integer knapsack untuk mengurutkan destinasi wisata berdasarkan tingkat kepopuleran, jarak start dari perbatasan baru Parepare ke tempat wisata, dan biaya administrasi sehingga memungkinkan wisatawan untuk merencanakan rute perjalanan yang efisien dan memaksimalkan waktu serta biaya mereka selama liburan. C. Pentingnya penelitian. Pentingnya penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memberikan solusi praktis bagi wisatawan dalam mengelola jadwal perjalanan yang efisien. Algoritma integer knapsack terbukti efisien dalam mengoptimalkan pilihan di bawah beberapa batasan, dan penggunaannya dalam pengurutan destinasi wisata dapat memastikan pengalaman liburan yang lebih menyenangkan dan efisien bagi wisatawan yang berkunjung ke Parepare. Selanjutnya, bagian metodologi akan dilanjutkan oleh teman saya, Alfira Zalsabila. Saya persilahkan. Selanjutnya, saya akan membacakan bagian metodologi. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Identifikasi kebutuhan dan preferensi liburan termasuk kepopuleran destinasi wisata, jarak, dan biaya administrasi yang akan dipertimbangkan sebagai parameter utama dalam perencanaan rute wisata. Kedua, pengumpulan data. Kumpulkan data mengenai tingkat kepopuleran destinasi wisata, jarak dari titik awal, misalnya perbatasan baru
ke Parepare ke setiap destinasi dan biaya administrasi dari berbagai sumber seperti situs web perjalanan, ulasan wisatawan, dan indeks kepopuleran tempat wisata. C. Pengurutan destinasi dengan Integer Knapsack. Destinasi wisata diurutkan berdasarkan rasio antara kepopuleran atau PI dan jarak atau WI atau profit PI per WI. Algoritma Integer Knapsack kemudian digunakan untuk menentukan destinasi mana yang akan dipilih tanpa melebihi kapasitas maksimum atau W. 4. Penyusunan model permasalahan Integer Knapsack. Permasalahan Integer Knapsack diformulasikan dengan beberapa variabel sebagai berikut, yaitu PI, kepopuleran destinasi wisata, ke WI, jarak destinasi wisata ke I, XI, destinasi wisata ke I yang dipilih 1 jika dipilih, 0 jika tidak dipilih. W. Kapasitas maksimum yang diizinkan, misalnya jarak total atau biaya total yang dapat ditanggung. Kelima, penyesuaian fleksibel. Setelah jadwal disusun, penyesuaian fleksibel dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mungkin muncul seperti perubahan pada kepopuleran destinasi. Jika suatu destinasi mengalami peningkatan atau penurunan dalam kepopuleran, jadwal dapat disesuaikan kembali menggunakan algoritma yang sama. Preferensi baru dari wisatawan. Jika terdapat preferensi baru atau perubahan dalam preferensi wisata seperti menginginkan destinasi alam lebih banyak, maka pemilihan destinasi diurutkan kembali sesuai dengan preferensi baru tersebut. F. Penjelasan algoritma greedy dengan Integer Knapsack. Algoritma greedy dengan Integer Knapsack berusaha untuk memaksimalkan kepopuleran destinasi wisata yang dipilih tanpa melebihi batas maksimum jarak atau biaya yang ditentukan. Algoritma ini melakukan pemilihan dengan cara mengurutkan dan memilih item berdasarkan kriteria tertentu hingga kapasitas maksimum tercapai. Ada 3 pendekatan utama dalam algoritma ini. Yang pertama, greedy by profit. Pendekatan ini memprioritaskan destinasi wisata dengan kepopuleran tinggi terlebih dahulu. Langkah-langkahnya mengurutkan destinasi, pemilihan destinasi, dan iterasi pemilihan. Kedua, greedy by weight. Metode greedy by weight dalam pemilihan destinasi wisata memprioritaskan destinasi yang memiliki jarak atau berat terkecil terlebih dahulu dengan tujuan mengoptimalkan penggunaan kapasitas yang ada. Langkah-langkahnya, pengurutan destinasi. Urutkan destinasi wisata berdasarkan jarak atau berat dalam ukuran naik dari yang terpendek, terkecil hingga yang terpanjang atau terbesar. Pemilihan destinasi, mulai dari destinasi dengan jarak atau berat terkecil, tambahkan destinasi tersebut ke dalam daftar jika penambahannya tidak menyebabkan total jarak melebihi kapasitas W. Iterasi pemilihan, lanjutkan proses pemilihan ke destinasi berikutnya yang memiliki jarak atau berat terkecil yang belum terpilih. Ulangi langkah ini hingga tidak ada lagi destinasi yang bisa ditambahkan tanpa melebihi kapasitas W. 3. Greedy by destinasi. Density. Pendekatan ini memprioritaskan destinasi wisata dengan rasio kepopuleran terhadap jarak tertinggi atau density. Langkah-langkah pengurutan destinasi. Hitung rasio kepopuleran terhadap jarak PI per WI untuk setiap destinasi. Pengurutan berdasarkan density, urutkan destinasi wisata berdasarkan nilai density dalam urutan menurun. Pemilihan
Dan destinasi, mulai dari destinasi dengan density tertinggi, tambahkan destinasi tersebut ke dalam daftar jika penambahannya tidak menyebabkan total jarak melebihi kapasitas W. Iterasi pemilihan, lanjutkan proses pemilihan hingga tidak ada lagi destinasi yang dapat ditambahkan melebihi kapasitas W. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Andi Sri Rahayu. Selanjutnya, dikasih berhenti kali. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, saya kembalikan kembali kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Andi Serahayu Putri Rashid. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hasil dan pembahasan. Baik, saya akan melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, perencanaan destinasi wisata. Untuk melakukan penerapan algoritma ini, diperlukan data destinasi wisata di Parepare. Dataset yang akan digunakan tidak terlalu besar, hanya mencakup 15 nama destinasi di Parepare. Data destinasi wisata ini diambil dari berbagai sumber di internet, seperti ulasan wisatawan, situs web perjalanan, dan indeks popularitas tempat wisata. Bisa dilihat datanya pada tabel 1. Ada 15 data di sini, kemudian mengidentifikasi data berdasarkan kepopuleran dan jarak. Identifikasi data untuk memperoleh kepopuleran, WI dan jarak atau PI. Hasil identifikasi dapat dilihat pada tabel kedua. Bisa dilihat pada slide berikut. Kemudian penyusunan model permasalahan integer Knepsek. Berdasarkan tabel 2 dapat disusun model permasalahan integer Knepsek. Permasalahan integer Knepsek terdapat beberapa variabel yang akan digunakan, fungsi kendala dan fungsi tujuan. Adapun variabel yang akan digunakan, fungsi tujuan dan fungsi kendala, yaitu menentukan variabel yang akan digunakan. PI yaitu jarak destinasi wisata ke I keseluruhan. WI yaitu destinasi wisata ke I yang dapat dipilih, 1 jika dipilih dan 0 jika tidak dipilih. M yaitu kapasitas media pengangkut. B menentukan fungsi tujuan. Bisa dilihat rumusnya pada slide ini, dan C menentukan fungsi kendala. Kemudian pengaplikasian algoritma greedy. Yang pertama, greedy by profit. Langkah 1, destinasi wisata yang terdapat pada tabel 2. Diurutkan berdasarkan profit atau PI terbesar. Selanjutnya, dengan mengurutkan daftar destinasi yang ada pada tabel 2, kita memperoleh data pada tabel 3. Kemudian langkah kedua, memilih satu persatu destinasi wisata yang terdapat pada tabel 3 yang dapat dikunjungi tanpa melebihi kapasitas Knepsek. Diketahui bahwa kapasitas maksimum dikunjungi sebanyak 35 dengan menggunakan strategi greedy by profit, maka diperoleh tabel pengunjung destinasi wisata ke dalam permasalahan Knepsek sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel keempat. Kemudian greedy by weight. Langkah 1 yaitu destinasi wisata yang ada pada tabel kedua diurutkan berdasarkan weight-nya atau kepopuleran terkecil. Selanjutnya, dengan mengurutkan daftar destinasi wisata yang ada pada tabel 2, sehingga diperoleh tabel sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel kelima. Kemudian langkah keduanya yaitu memilih satu persatu destinasi wisata pada tabel kelima yang dapat dipilih tanpa melebihi kapasitas Knepsek. Diketahui bahwa kapasitas maksimum memilih sebesar 35 dengan menggunakan strategi greedy by weight, maka diperoleh tabel memilih destinasi wisata ke dalam permasalahan Knepsek sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel ke-6. Kemudian greedy by density. Langkah pertama yaitu mencari nilai rasio PI atau WI dari setiap destinasi wisata dengan mencari nilai rasio per populer atau biasa disebut density di setiap kepopuleran, sehingga dapat didapatkan tabel sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel ke-7. Kemudian langkah keduanya yaitu memilih satu persatu destinasi wisata yang terdapat pada tabel 8
yang terdapat pada tabel 7 yang dipilih tanpa melebihi kapasitas knapsack. Diketahui bahwa kapasitas maksimum pengangkut sebesar 35 dengan menggunakan strategi greedy by density, maka diperoleh tabel pemilihan destinasi wisata ke dalam permasalahan knapsack, yaitu bisa dilihat pada tabel ke-8. Kemudian, hasil atau solusi optimal dari greedy by profit, weight, dan density bisa dilihat pada tabel ini, yaitu solusi optimal greedy by profit dengan destinasi wisata, yaitu Cempai, Kebun Raya Jompieh, Masjid Agung, Monumen Korban 40 Jiwa, Museum B.J. Habibie, Museum Cinta Habibie, Matras, Taman Mario, Tonerangan Riverside dengan jarak 70,9 km. Kemudian solusi optimal greedy by weight yaitu Masjid Agung, Pasar Sumpang, Waterboom, Taman Syariah, Pasar Senggol, Cempai, Monumen Korban 40.000 Jiwa, Museum B.J. Habibie, Monumen Cinta Habibie, Pasir Putih, Pantai Lumpue, Taman Mario, dan Tonerangan Riverside dengan jarak 78,3 km. Kemudian solusi optimal greedy by density yaitu Cempai, Kebun Raya Jompieh, Waterboom, Masjid Agung, Taman Syariah, Monumen Korban 40.000 Jiwa, Pasar Senggol, Museum B.J. Habibie, Monumen Cinta Habibie, Taman Mario, dan Pasar Sumpang dengan jarak 41,47 km. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya saya akan menampilkan kode dari penerapan greedy by profit, weight, dan density. Hasilnya sama seperti yang dibacakan teman saya sebelumnya. Adapun kesimpulannya, yaitu penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan algoritma integer knapsack dengan pendekatan greedy dapat secara efisien mengoptimalkan perencanaan liburan di Kota Parepare dengan mempertimbangkan kepopuleran destinasi wisata, jarak, dan biaya administrasi. Algoritma ini memungkinkan wisatawan untuk merencanakan perjalanan mereka secara efisien, mengunjungi destinasi yang paling populer, dan menarik terlebih dahulu tanpa melebihi kapasitas yang ada. Selain itu, algoritma ini dalam menyelesaikan perubahan kepopuleran destinasi dan preferensi wisatawan, membuatnya menjadi alat yang dinamis dan efektif untuk perencanaan perjalanan wisata, sehingga meningkatkan kepuasan dan pengalaman liburan para wisatawan. Referensinya ada 2. Sebagai berikut. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.